Hadirin, tidak hanya Kabupaten Lamongan saja, Provinsi Jawa Timur juga masih memiliki 37 kabupaten kota yang lainnya dengan potensi yang begitu luar biasa. Dan tampaknya kita patut bersyukur karena pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan adanya potensi luar biasa tersebut juga diiringi dengan komitmen yang besar yang mengiringinya. Karena itu hari ini kami hormati, marilah kita menyimak bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Haji Soekarwo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peternak, luar biasa. Bajunya bagus-bagus, ya, sepatunya bagus-bagus. Artinya harga daging bagus. Pak Menteri, kami mau laporan. Pak Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan UMKM. 3 menteri ini selain diperintah Presiden, ini juga dapat hidayah datang ke Lamongan ngurus para peternak di Lamongan ini. Bagaimana sebetulnya ternak di Jawa Timur? Ternak di Jawa Timur jumlahnya 4,260 juta, 68 juta ternak. Dari 4,2 itu 2.600.000 adalah betina. Ya, ini Pak Menteri ini memang bagus IB ini. Tapi kalau kita dengarkan sapi betina itu protes, mengapa saya disuntik lewat IB? Dia tidak melanggar hak asasi sapi perempuan. Ya, sapi perempuan itu protes karena disuntik terus ngandung, tidak merasakan yang lain. Jadi 4,2 juta ini IB-nya Pak 1.300.000, lahir 1.050.000 IB-nya. Punya Bapak 4 juta miliknya Bapak di Singosari. Tapi sampai di peternak harus bayar 25.000 sampai 50.000. Ya Pak ya? Ya Pak. Ya. Nah, ini kalau diturunkan sedikit saja Pak. Setuju nggak? Itu Pak. Ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Ya, jadi itu dari 80% IB itu lahir dari 1.050.000. 1.050.000, 300.000 dikirim di luar provinsi dalam bentuk sapi. 400.000 kemudian dipotong di Jawa Timur untuk konsumsi Jawa Timur. 80.000 ton. Jadi kita kelebihan 15.000 ton tapi dikirim 300. Masih ada surplus kurang lebih 140-an. Ini kondisi sapi di Jawa Timur dan naiknya 7%. Tahun ini tutup tahun 4,5 juta dan tahun 2019 5,5 juta sapi. Jadi ada kebutuhan Bapak, tapi ada semangat yang luar biasa teman-teman saya petani ini. Tapi tolong IB-nya jangan 25 sampai 50.000. Ya. Maka dalam rangka 5,5 juta ton programnya adalah inseminasi buatan. Dan beliau punya 4 juta. 4 juta. Lebih baik penerimaan kasnya rendah, tapi petaninya banyak pendapatannya daripada pendapatan naik, tapi petaninya kecil pendapatannya. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Menteri Perdagangan yang saya hormati, Bapak Menteri UKM, Pak Gubernur, ada Wakil Ketua Komisi 4 yang saya banggakan, Ketua Komisi 6, ada sahabat saya Pak Alzam, Komisi 6, Pak Bambang, Komisi 6, Pak Rahmat Pambudi, ini ahli,
kami ikut sama beliau. Saya harus penuhi dulu permintaan Pak Gubernur. Saya sudah terbiasa, tapi ini satu benaran permintaan. Tadi hanya harga turun. Hanya saja pertimbangan kami Pak Gubernur, ini ada pengusaha mulai menggeliat. Jangan sampai aku gratiskan. Aku ini punya uang untuk gratiskan. Tapi apa Pak Gubernur, ini pengusaha-pengusaha untuk ide, ini tidak keberatan. Itu pertanyaan saya. Karena kami ingin tumbuh bersama. Kami siap. Kalau Bapak mengatakan gratis 1 juta, aku siapkan, aku putuskan hari ini. Pak, saya kira pengusaha dia akan jualan sendiri. Tapi negara harus kemudian memperrendah, bahkan bisa mengenolkan biaya itu untuk para rakyatnya. Saya kira tugas negara. Enggak soal. Pak Gubernur, berapapun yang siap bunting di Jawa Timur kami siapkan. 2.600.000 Pak. 2 juta, tolong bisa nggak bunting sampai, kan Bapak ahli bunting ngomong. 2 juta bisa nggak Pak? 80% dari IB akan bunting. Terima kasih, berarti 100 tahun. Kenapa kami tempatkan di Jawa Timur? Kami tahu Pak Gubernur di Petarung, Pak Bupati di Petarung, Pak Piba juga Petarung, Ketua Komisi 6 juga Pak Bambang Petarung. Ini orang-orang Jawa Timur adalah petarung. Jadi kami tempatkan di sini. Tahu Bapak Ibu, tahun lalu kita canangkan yang lahir pedet 1.100.000. Pak Gubernur, apa benar 1 juta ekor yang lahir sapi pedet 1 juta? Pedetnya ini 200 lebih Pak. Bukan, yang seluruh Jawa Timur. Oh, seluruh Jawa Timur yang IB pedetnya 1.050.000. Sengaja aku perjelas, aku hafal sebenarnya. Ingin kami perjelas bahwa telah berhasil dan wartawan tahu. IB-nya 1.300.000, lahirnya dari itu. Pak, kami siapkan IB-nya. Ya. 4 juta tahun ini untuk seluruh Indonesia, tapi tumpuan tetap ada di Jawa Timur. Ya. Gratis untuk rakyat. Pak, jangankan IB, diriku saya serahkan untuk petani. Jangankan Menteri DPR, petani pun kami layani. Bapak Ibu sekalian, kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya pangan, kami persingkat, ada 11 komoditas strategis oleh pemerintah. Padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, sapi. Salah satu adalah sapi. Ini yang selalu impor. Kemudian strategis yang bisa kita ekspor adalah CPO, kita nomor 1 dunia. Kemudian kakao, kita nomor 3 dunia. Karet, kita nomor 3 dunia. Karena kita mengajari Vietnam, sehingga kita disalib, dia menjadi nomor 2. Itulah baiknya orang Indonesia. Tapi tolong, ini kita hentikan. Kita harus merebut kembali nomor 2 atau nomor 1 dunia. Kemudian pala nomor 1 dunia. Kita ini negara besar. Kita adalah negara yang besar. Ke depan kami membuat grand design untuk 30 tahun ke depan sampai 2045. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Alhamdulillah. Hasilnya Opsus ini dulu Menteri Pertanian, ini bukan Menteri Pertanian, Menteri Pajale, padi jagung kedelai. Aku dengar, tapi pura-pura tidak dengar selama perjalanan. Jadi produksi kita padi meningkat, jagung kita turun. Pak Bupati terima kasih luar biasa, turun impornya 60% sampai dengan hari ini. Berapapun produksinya petani diserap oleh pemerintah dan dipelopori oleh Menteri Perdagangan. Ada Menteri UKM yang juga luar biasa. Aku dimisiki, Pak Menteri bisa nggak dibuat kooperasi dikorporasikan sehingga mereka kuat, jangan jalan sendiri-sendiri. Ada 500.000 kelompok tani seluruh Indonesia. Perintah Pak Menteri UKM saya jalankan. Insya Allah minggu depan 500.000 kami kooperasikan dan menjadi dikorporasikan nanti. Sehingga bisa akses ke bank.
bisa pinjam, jangan hadir tengkulak yang memainkan peran. Tahu Bapak Ibu, pedagang kita bukan anti pedagang, tapi beri ruang petani supaya dia nikmati hasil produksinya. Tahu yang terjadi harga bawang, kami berdua, bertiga selalu ke pasar. Kami gandengan tangan, Pak, visi kita cuma satu, visi presiden. Bagaimana regulasi untuk peternakan? Pemerintah menyiapkan anggaran 1 triliun untuk IB, gratis untuk rakyat Indonesia. Kurang lebih 4 juta. Petani kita 60%, 40 sampai 60% di seluruh Indonesia. Ada 100 juta yang menunggu uluran tangan pemerintah. Tapi insya Allah percaya pemerintah selalu hadir di sisi rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konkret ya, tadi minta diturunkan harganya dari 25.000 atau 50.000, ternyata mau digratiskan. Nanti inseminasi buatan digratiskan ini, Pak Menteri, ini digarisbawahi oleh rakyat Jawa Timur, Pak Menteri, gratis ini. Sebab nanti kalau tidak ditepati ini rakyat Jawa Timur itu galak ya. Ya betul Pak Karwo ya. Rakyat Jawa Timur itu lucu, tapi kalau janjinya nggak ditepati, galak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak-Bapak Menteri, ini peristiwa yang luar biasa Pak Dekarwo. Ada 4 menteri diperintahkan oleh Pak Dekarwo untuk ke Lamongan. Jangankan ke provinsi, ke kabupaten 2 menteri saja sudah luar biasa. Tetapi Pak Dekarwo memerintahkan kepada Bapak Menteri Pertanian untuk membawa lengkap 4 menteri, untung tidak nambah lagi dengan Menko sekalian. Sesudah itu ditambah lagi 2 pimpinan komisi yang mengawasi kerja kami dan anggota Komisi 6 DPR RI yang mengawasi mengawasi kami, itu juga dihadirkan Bapak Bupati dan Ibu Bapak peternak, petani yang berbahagia. Tadi kami bahas langsung dengan Pak Mentan, Menteri UKM dan Pak Gubernur, dan menunjukkan sekali lagi bahwa pemerintah, keberpihakan pemerintah, perhatian pemerintah sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden adalah kepada petani dan peternak. Ini khusus untuk peternak dulu. Yang terjadi sejak waktu yang lalu, impor sapi bakalan. Sapi bakalan itu adalah sapi yang diimpor untuk digemukkan dalam waktu 4 bulan. Setelah digemukkan, dipotong, kemudian pengusaha terima uang. Itulah yang terjadi. Dan kita tergantung dari impor itu. Sedangkan para peternak, dia peternak breeding atau memelihara sapinya sejak dari indukan, kemudian bunting dan terus dipelihara. Yang terjadi adalah sapi-sapi itu kemudian dipotong sampai dengan indukannya. Kita tahu semua bahwa sebahagian dari masyarakat kita, sapi adalah tabungan. Kemudian di dalam kesehariannya, maka dia berurusan dengan belantik, berurusan dengan berbagai pihak untuk menambah atau untuk mengisi kebutuhan uang dalam kesehariannya. Ada ketimpangan pengusaha, feedlotter, penggemukan, kemudian pakulan. Maka bagi pengusaha itu kami wajibkan sekarang. Kami bersama-sama dengan Pak Mentan di pemerintah, kemudian kita lapor kepada Pak Menko, mereka juga harus
memelihara indukan. Jadi baru kita kasih izin bakalan itu 5 kalau dia ada indukan 1. Ada kewajiban untuk menambah populasi. Sekarang bagaimana dengan para peternak? Di Lampung, mereka bekerja sama, perusahaan itu kita mintakan bekerja sama dengan peternak. Satu keluarga peternak mendapatkan 10 betina indukan, dipelihara dan bagi hasil antara perusahaan dengan peternak. Nah, kepada peternak itu kita berikan insentif untuk mendapatkan jatah impor 5 lagi. Uangnya dari mana? Perusahaan itu wajib membantu dan bagi hasil dengan peternak. Sekarang bagaimana dengan yang di Jawa Timur? Tadi kami langsung membahas Pak Gubernur yang nampaknya meminta dan memohon, tetapi isinya adalah memberikan perintah kepada kami untuk bagaimana peternak ini bisa mendapatkan tambahan penghasilan sambil menunggu dari tadi hasil inseminasi ini melahirkan dan sebagainya, karena untuk menunggu ini memerlukan penghasilan. Maka kami mohon untuk kelompok-kelompok ini dibentuk koperasi. Tadi kita bicara dengan Pak Menko. Koperasi dibentuk, koperasi, maka nanti pemerintah melalui Kementerian Koperasi akan melakukan pembinaan dari koperasi. Wilayah pedesaan, maka kita dengan Bapak Menteri PDT akan juga masuk di sini untuk melakukan upaya-upaya pembinaan dan berbagai kebijakan anggaran yang berkaitan dengan meningkatkan para peternak, yaitu dalam fasilitasnya dan sebagainya. Sesudah itu, kepada koperasi ini kami akan berikan izin impor, fasilitas impor dari sapi bakalan untuk digemukkan, yang kemudian 4 bulan untuk dipotong. Ibu bapak tentu bertanya, dananya dari mana? Kami akan mengatur. Dan tadi Pak Gubernur langsung mengatakan, saya akan menjadi avalis, artinya penjamin dari kredit itu. Pemerintah daerah akan menjadi penjamin. Kami kewenangan yang ada pada pemerintah, ada Pak Mentan, ada Pak Menko, ada Menteri PDT, 4 menteri ini akan mempergunakan kewenangannya, diskresinya untuk merubah rasio khusus untuk peternak. Dengan demikian, maka peternak bisa mendapatkan penghasilan dengan dia memelihara, kemudian pada saat setelah digemukkan, kemudian dipotong, dan kemudian mendapatkan hasilnya yang tentu dikurangi dengan seluruh biaya, termasuk hutang harus dibayar. Melalui siapa? Melalui koperasi. Koperasi nanti yang akan menjadi yang bertanggung jawab untuk pembayaran, dengan penjamin kreditnya adalah Bapak Gubernur. Ini luar biasa, Gubernur belum apa-apa sudah menawarkan diri, saya penjamin, karena ini adalah untuk rakyat saya. Bapak-bapak menteri, Bapak Gubernur, anggota Dewan yang terhormat, para peternak dan petani yang sangat kami hormati dan banggakan, ini masih menyisakan satu persoalan, adalah mengenai pakan ternak. Kami akan siap, kami akan atur dengan kepala dinas, tentu dengan pemerintah provinsi untuk itu. Catatan lain adalah untuk penggemukan diperlukan kandang, diperlukan lahan dan kandang, yang ini juga menjadi bahagian dan tugas dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nanti Pak Gubernur tinggal menyampaikan kabupaten mana yang siap dibantu, yang tidak siap mohon maaf Pak Bupati agak ditinggal dulu.
Ada 10.300, 5.000 dari Angkatan Darat, 5.300 Angkatan Laut. Di sini ada 4.300 dan ini sudah langsung ada Waster, jadi sudah merupakan dicatat lagi untuk segera dilakukan. Ibu bapak dan saudara sekalian, ini luar biasa. Coba tepuk tangan dulu untuk pemerintah provinsi, Angkatan Darat, Angkatan Laut yang juga sudah akan memberikan apapun pemerintah memberikan perhatian ini. Kalau ini terjadi, maka populasi sapi yang akan kita kembangkan menuju kepada kemandirian pangan ini akan lebih cepat, Pak Mentan. Sesuai perintah Bapak Menteri, Pak Mentan kepada saya untuk menjaga importnya ini dibatasi, saya sudah lakukan perintah-perintah Bapak. Jadi Bapak jangan marah-marah lagi kepada saya, Bapak. Ini menunjukkan sekali lagi, inilah sikap pemerintah, keberpihakan. Kita mengisi import sapi. Kenapa harus import sapi bakalan? Karena kami menjaga populasinya dulu. Sementara kami lakukan itu. Sementara. Begitu kita sudah cukup, mohon maaf, kita boleh berpikir untuk ekspor. Bukan hanya untuk ekspor kita berpikir. Ada waktunya kita melakukan hal seperti itu. Tetapi kita mau tahapan pertama adalah mandiri dulu, baru kemudian kita ekspor. Kalau ini terjadi, Ibu Bapak, data menunjukkan bahwa tingkat mengurangi kemiskinan itu erat korelasinya, hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan petani dan peternak. Kalau kesejahteraan petani dan peternak naik, maka angka kemiskinan akan turun. Dan itulah target yang akan dicapai oleh pemerintah. Jadi Bapak Gubernur, sesuai dengan perintah Bapak, itulah yang kami akan siapkan bersama-sama dengan Menteri ini, dan kami segera melaporkan untuk dibahas dalam rakor perekonomian, bahwa kami akan menyebutkan di situ sesuai dengan perintah, dan Bapak sudah membawa kami ke Lamongan untuk melakukan ini, dan siap Jawa Timur mempersiapkan diri untuk swasembada sapi dan menjadi sentra padi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Pimpinan DPR RI yang hadir pagi hari ini, pimpinan dari Komisi 4, Komisi 6, dan anggota Komisi 6 Pak Bambang, dan saya hormati Bapak Gubernur, jajaran, teman-teman Menteri Kabinet Kerja yang saya hormati, dan tentunya kepada seluruh peternak yang luar biasa yang saya banggakan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur, juga oleh Pak Mentan, dan tadi juga oleh Pak Menteri Perdagangan, kita punya fungsi masing-masing yang menuju pada sebuah sistem. Menteri Pertanian menyiapkan bahan bakunya, kemudian Menteri Koperasi mengolah bahan bakunya, kemudian setelah jadi Menteri Perdagangan menjual yang sudah jadi bahan baku, sudah menjadi hasil produksi. Dan tentunya semua itu ada di masing-masing desa. Kita juga sudah kerjasama dengan Menteri Desa. Menteri Pertanian bertugas untuk menyiapkan sapi. Ini urusan sapi dulu, sebagai contoh. Kemudian Menteri Koperasi UKM bertugas untuk apa? Kalau ini sapinya sapi perah, sapi susu, koperasinya bertugas untuk menyiapkan susu yang sebanyak-banyaknya. Kemudian Menteri Perdagangan menyiapkan regulasi dan menjual susu itu. Ya, harus ada regulasinya. Kami sekarang sedang menyiapkan bagaimana regulasi peternak susu itu bisa meningkatkan produksi susunya dan meningkatkan kualitas susu. Bayangkan Bapak Ibu hadirin, sehari kita butuh 7 juta, ya Pak ya, 7 juta liter susu yang kita butuh sehari.
Sedangkan kita hanya mampu memproduksi susu 1.300.000. Dari kebutuhannya itu kecil sekali kemampuan kita. Sisanya dari mana? Dari impor. Jadi kalau susu itu betul-betul regulasinya kita perbaiki, produksinya bisa meningkat, tentunya kualitasnya bisa meningkat perlahan-lahan. 7 juta kebutuhan susu kita sehari, 7 juta liter itu bisa kita capai. Kalau kita sudah mengurangi impor, meningkat swasembada susu kita bisa capai, nggak impor lagi, ya sederhana sekali. Yang sejahtera siapa? Para peternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena saya bisa berada di tengah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di suasana yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Presiden Joko Widodo dalam nawacitanya yang ketiga, beliau bertekad untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran, dari desa-desa dan daerah terluar. Banyak yang tanya apakah mungkin ya desa bisa membangun Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Indonesia ada 74.754 desa tahun ini. Tahun depan akan dimekarkan menjadi 74.954 desa. Desa kita macam-macam bapak-bapak, ibu-ibu. Ada desa yang kaya, ada yang desa miskin, ada desa yang padat penduduk, ada yang desa kurang penduduk, ada desa yang rawan bencana, bahkan ada desa juga yang rawan konflik. Tapi ada satu kesamaan dari desa-desa tersebut, 80% dari masyarakat desa hidup melalui bercocok tanam. Itu di areanya Pak Menteri Pertanian semuanya. Sisanya ada yang beternak, ada yang perikanan, ada yang pariwisata dan lain-lain. Desa-desa yang maju itu mempunyai tipikal, karena pertanian itu syaratnya mesti harus besar dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kalau tidak besar dan tidak terintegrasi dari hulu sampai hilir, desa-desa tersebut rata-rata masyarakatnya akan miskin. Kenapa masyarakat akan miskin? Karena pertama, waktu panen harganya jatuh karena tidak ada sarana pasca panennya. Kenapa tidak ada sarana pasca panennya? Karena skala produksi yang dihasilkan dari desa tersebut terlalu kecil, sehingga tidak memungkinkan adanya skala pasca panen. Akibatnya desa tersebut menjadi tidak fokus, jadi nanamnya macam-macam dan keahlian dari masyarakatnya tidak meningkat. Tapi sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu, desa-desa yang maju itu rata-rata mempunyai skala ekonomi yang besar. Lamongan ini termasuk desa-desa yang maju karena skala ekonominya besar. Lamongan merupakan penghasil kapas terbesar di Jawa Timur, penghasil jagung juga salah satu yang terbesar di Jawa Timur, penghasil beras nomor 2 terbesar di Jawa Timur. Jadi Lamongan ini ada salah satu contoh desa-desa yang maju. Desa-desa yang maju, pendapatan rata-rata penduduknya bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih dari 1 juta rupiah. Ada yang jadi petani, ada yang jadi supir truk, ada yang jadi buruh di perusahaan-perusahaan pengeringan dan lain-lain. Jadi kalau rata-ratanya lebih dari 1 juta, pasti ada yang sangat lebih dari 1 juta. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di desa ada lebih dari 100 juta angkatan kerja. Jadi kalau desa-desa lain bisa dikopi model Lamongan ini, akan ada 100 triliun pendapatan masyarakat desa setiap bulannya. Nah, dengan pendapatan 1 juta setiap bulan, itu rumusnya akan memberikan pendapatan tingkat konsumsi 5 kali lipat. Berarti di desa-desa akan ada tingkat konsumsi lebih dari 500 triliun satu bulan. Nah, kalau ini bisa terjadi, berarti desa akan mengkontribusikan konsumsi 6.000 triliun satu tahun.
atau itu 3 kali dari APBN kita. Berarti ada 6.000 triliun orang beli sepatu, beli baju, beli alat-alat konsumsi lainnya yang membantu pertumbuhan masyarakat dan pabrik-pabrik di kota-kota. Jadi nawacita Presiden Joko Widodo bisa kecapai kalau desa-desa kita di Indonesia bisa kita buat seperti desa seperti di Lamongan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam komitmen untuk menunjang desa itu, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan kewenangan kepada desa, bukan hanya untuk mengelola pemerintahannya, tapi juga mengelola pemberdayaan ekonomi desa tersebut. Indonesia adalah negara pertama di dunia yang sekarang dunia lagi melihat apakah ini akan berhasil atau enggak, bahwa desa diberikan uang langsung untuk mengelola desanya. Tahun 2015 ada 20 sekian triliun yang diberikan pemerintah pusat kepada desa. Tahun ini ada 46,9 triliun. Tahun depan dinaikkan lagi menjadi 70 sampai 80 triliun. Tahun berikutnya masih naik lagi 103 triliun. Dan pada tahun 2019 akan menjadi 111 triliun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan 46,8 triliun atau 9 triliun, itu setiap desa mendapatkan antara 600 sampai 700 juta rupiah dari pemerintah pusat. Tapi desa tidak hanya mendapatkan dana dari pemerintah pusat, desa juga mendapatkan ADD dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang besarnya antara 100 sampai 2 miliar rupiah tergantung lokasi desa atau provinsi tersebut. Jadi setiap desa paling tidak mendapatkan 800 sampai 2,8 miliar rupiah. Dan jumlahnya akan bertambah, tahun depan akan 2 kali lipat. Nah, pertanyaannya uang tersebut dipakai buat apa sekarang? Memang pada tahun 2015, pada saat Presiden Joko Widodo mengambil pemerintahan, dunia lagi dilanda krisis. Krisis itu imbasnya juga ke Indonesia. Karenanya Presiden menginstruksikan dana desa sebesar-besarnya dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur itu memberdayakan, mempekerjakan masyarakat desa, sehingga diharapkan akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi nasional. Jadi 20 triliun yang di-spend di desa itu akan telah menimbulkan efek 100 triliun konsumsi di desa pada tahun 2015. Itu terbukti Indonesia pada tahun 2015 masih bisa tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi 4,8% atau merupakan nomor 3 terbesar di dunia pada waktu itu setelah China dan India. Bapak-bapak, ibu-ibu, di tahun 2016 ini ekonomi kita sudah membaik. Dana yang digelontorkan ke desa juga jauh lebih besar. Makanya kami menganjurkan dana desa tersebut bukan hanya dipakai untuk infrastruktur, tapi dipakai untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan BUMDes dan koperasi. Kami bekerja sama dengan Bapak Menteri UKM dan Koperasi bertekad untuk membangun satu desa, satu koperasi. Setelah ada koperasi, kita juga bikin badan usaha milik desa. Nah, yang membedakan koperasi dan badan usaha milik desa apa? Kalau koperasi itu adalah badan usaha yang dibentuk masyarakat, yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat. Kalau badan usaha desa adalah satu badan usaha yang dibiayai oleh dana desa, dipakai untuk membantu masyarakat termasuk koperasi, tapi juga keuntungannya dipakai untuk suatu saat desa tersebut bisa mandiri. Lamongan salah satu penghasil beras terbesar, Lamongan penghasil kapas terbesar. Dampak dari skala ekonomi tersebut itu bisa memberikan byproduct untuk usaha-usaha lainnya. Dengan adanya jagung, padi, tebu, itu daun-daunnya, batang-batangnya bisa dipakai untuk usaha sapi.
Nah, makanya Pak Menteri Pertanian memakai Lamongan sebagai model untuk acara ini karena sarananya udah ada semua. Nanti kotorannya sapi juga bisa dipakai untuk gas, biogas dan pupuk, sehingga untuk masak diharapkan bisa dari biogas tersebut kalau skala ekonominya besar. Juga bisa dipakai untuk masak, untuk penerangan dan lain sebagainya. Lamongan yang sudah bagus ini akan menjadi bisa lebih besar, usaha masyarakatnya bisa lebih besar, dan Lamongan ini akan bisa menjadi contoh buat desa-desa lainnya yang tertinggal di Indonesia ini. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sekali lagi selamat buat desa Lamongan yang sudah maju. Jadikan desa Lamongan ini untuk contoh-contoh desa lain di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Saya nyebutnya Bang Enggar, sekarang Pak Enggar. Biasanya kita manggil Bang Enggar. Pak Enggar, Menteri Perdagangan. Pak Puspa Yoga, Beli Puspa Yoga, Menteri Koperasi dan UMKM. Pak Menteri Desa. Bapak Gubernur, Pak Dekarwo, kolega saya, Komisi 6. Selamat datang di Lamongan, di daerah pemilihan saya. Di antara para anggota DPR yang hadir ini saya sangat senang sekali karena semuanya bisa hadir di sini. Pak Damret, Pak Bupati, Bapak Duli, jajaran Kementerian Pertanian, mitra saya di Komisi 4, para peternak, Ibu Wakil Bupati, semuanya yang hadir di sini. Saya sangat senang sekali. Apalagi Pak Menteri Pertanian selalu kemana-mana dengan Menteri Perdagangan. Jadi ini sudah kompak, tidak ada lagi seperti beberapa periode yang dulu. Menteri Pertanian ke kiri, Menteri Perdagangan ke kanan. Nah, sekarang sudah seiring sejalan. Pak Menteri Pertanian bertugas untuk bukan hanya produksi bersama-sama, produksi pangan maksudnya bersama-sama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, juga untuk mengelola distribusi dan konsumsi. Singkat-singkat saja yang pertama. Jadi sesuai dengan tema kita bahwa untuk mampu membangun swasembada daging, salah satunya adalah harus meningkatkan jumlah populasi, kemudian yang kedua meningkatkan mutu genetik ternak, dan yang ketiga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternakan. Untuk meningkatkan jumlah populasi, di samping dengan alamiah, dengan inseminasi buatan, perlu juga ke depan dibuat program melalui embrio transfer sapi lahir loro. Bisa nggak begitu? Sakit nama mboten? Sudah ada dananya dari Kementerian Pertanian 1,3 triliun untuk Balitbank. Kami minta dengan hormat untuk Pak Menteri ada alokasi bagaimana meneliti ya, melalui embrio transfer, melalui teknologi, bagaimana sapi itu buntingnya tidak satu, tapi lahir dua. Manusia aja bisa kan? Ibu-ibu, wah, kalau badai pingin nanti bayi pulau kali, nah bisa melalui program embrio transfer di in vitro maupun in vivo, di dalam rahim atau di luar rahim. Nah, untuk sapi saya rasa juga akan bisa seperti itu. Yang kedua, meningkatkan mutu genetik
yang ketiga meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan peternak. Jadi Pak Menteri, tadi Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa harga semen untuk IB di Jawa Timur kalau bisa disubsidi. Pak Menteri sudah menjanjikan kok. Nah, tepuk tangan buat Pak Menteri Pertanian. Nanti Pak Menteri itu teman-teman Jawa Timur akan nagih ke Pak Menteri. Dan Komisi 4 akan menyetujui apabila ada subsidi untuk pembelian semen untuk IB. Nanti Pak Gubernur akan kirim surat ke Pak Menteri, ditembuskan ke DPR Komisi 4. Kemudian selanjutnya untuk harga pangan jagung, saya nama buatan? Saya ya? Buatan? Untuk jagung yang merupakan sebagian besar untuk makanan ternak itu harus terpenuhi. Sekarang sudah stop impor jagung, tapi kita harapkan pakan itu yang murah agar peternak bisa nambah pendapatannya. Ransumnya juga harus murah agar sapinya bisa sehat walafiat. Kalau bunting itu bisa beranak banyak, gitu. Yang berikutnya soal beberapa harga pertanian. Salah satu yang penting di Lamongan yaitu untuk beras. Jadi kalau untuk beras, Lamongan ini adalah salah satu lumbung beras yang besar di Jawa Timur dan kita cukup berbangga. Yang penting kepada para menteri-menteri, kalau ada bantuan-bantuan sosial, bansos-bansos dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, limpahkanlah, berikanlah ke masyarakat Lamongan. Gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih. Di dapil saya ada acara seperti ini, panen pedet hasil inspirasi buatan, karena ini adalah merupakan salah satu tugas berat dari Pak Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian dan menteri-menteri yang lain untuk mewujudkan Indonesia swasembada daging, swasembada beras, dan menjadi negara eksportir dunia. Kami apresiasi terhadap pemerintah yang telah melakukan upaya serius untuk mengurangi impor pangan agar apa? Agar masyarakat petani, peternak bisa sejahtera dunia wal akhirat. Oke. Sampun kata mewon saking kula. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pencanangan Upsusiwa sapi indukan wajib bunting dengan dukungan para menteri, kabinet kerja, DPR RI, DPD RI, pemerintah daerah dan peternak. Pada hari ini Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2016, kami canangkan upaya khusus sapi indukan wajib bunting Upsus Siwa dimulai dengan target kebuntingan 3 juta ekor 2017. Terima kasih. IB oleh Bapak Menteri Pertanian dengan semen bisa diwakili oleh wakil rakyat. Saya Pak Ketua kalau bisa diwakili dari hasil IB yang akan dilakukan oleh Bapak Menteri ini lahir nilai jual 8 sampai 12 juta. Dan untuk IB dari
oleh Bapak Menteri. Barangkali nanti setelah akan beranak akan diberi nama apa Pak? Siwak. Oke, jadi untuk kita ketahui, kita harapkan apa yang diminta oleh Bapak Menteri Pertanian, bila nanti anaknya lahir, pedetnya akan diberi nama Siwak. Pak Menteri Perdagangan, barangkali nanti pedet yang akan lahir diberi nama Pak? Kalau laki bejo. Jadi kalau laki bejo. Jadi ini memang sangat bejo untuk peternak karena laki ini. persilakan ini tentunya nanti pedetnya umur 4-8 bulan saja dia sudah mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, 8-12 juta. Luar biasa. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lokal yang di sebelah yang nanti dilakukan oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM, ini adalah induk sapi lokal, sapi PO yang akan dididik dengan semen atau pejantan dari Brahman juga yang nanti dan seperti itu umur kira-kira 1 sampai 1,5 sampai 2 tahun itu sudah harga 15 sampai 18 juta. Jadi seminggu sebelum launching ini kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan. Kita sudah menyiapkan konsep pengawalan siwapnya. Kemudian kita akan menentukan di setiap provinsi nanti siapa menjadi penanggung jawab provinsinya, kemudian siapa yang akan melaksanakan di lapang. Jadi misalnya BPTP selama ini menjadi andalan untuk Ursus Pajale. Kemarin sudah ada perintah dari Pak Menteri bahwa semua peneliti peternakan yang ada di BPTP akan ditarik untuk mengawal Ursus siwap. Jadi itu dulu nomor 1, kita koordinasi konsolidasi dari SDM dulu yang ada di Badan Litbang, kemudian kita menentukan provinsi mana yang akan kita kawal. Gitu. Iya ada, misalnya salah satunya adalah kelahiran, Pak Menteri minta kelahiran 70% dari IB. 75%. Kemudian penurunan masalah gangguan reproduksi paling tidak 60%. Itu udah ada target-targetnya harus kita selesaikan. Kemudian jumlah sapi betinanya sekitar 4 juta, kelahiran anaknya 3 juta ekor. Itu udah target yang harus dipenuhi untuk tahun 2017. Apakah pola aplikasinya nanti mirip dengan Ursus Pajale kemarin? Ada kemungkinan ya, hampir mirip. Hampir mirip pendampingan, pencatatan dan lain sebagainya. Iya, betul. Pak Menteri memang minta seluruh sarjana atau sarjana-sarjana bidang peternakan terjun langsung. Tapi saya kira Badan Litbang bisa masuk ke masalah-masalah terobosan terkait dengan teknologi pakan ternaknya. Karena masalah peternakan ada di situ, 70% di masalah pakan terutama. Di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian itu ada sekitar 133 sarjana peternakan, mulai dari doktor, master, dan sarjana peternakan. Jadi tersebar di seluruh BPTP. Kami sudah mapping itu jumlahnya. Memang jumlahnya tidak seimbang, ada beberapa yang hanya 1, 2, tapi juga ada yang 10 sampai 9, 5 dan 6, 7 jumlah masing-masing sarjana peternakan di BPTP. Nanti ini akan kita distribusikan karena sistemnya sistem BKO, nanti bawa kendali operasi Badan Litbang Pertanian untuk mendukung Ursus siwap ini. Jadi bisa saja kawan-kawan yang ada di NTT itu dipindah lokasikan atau diminta untuk mendampingi provinsi-provinsi yang menjadi target. Tapi kalau kita lihat tadi pernyataan dari Bapak Menteri Pertanian bahwa dari target 4 juta ada 2,6 juta di Jawa Timur, saya kira fokus kita nanti akan ke Jawa Timur dalam melakukan pendampingan. Itu yang pertama dari sisi penyebaran distribusi tenaga atau SDM. Kemudian yang kedua, dari sisi terobosan teknologi, saya kira Badan Litbang Pertanian punya pengalaman teknologi inovasi terkait dengan pakan ternak.
Saya pernah lihat di Nusa Tenggara Barat, kawan-kawan bisa mengembangkan pakan lokal dengan kandungan proteinnya cukup tinggi dari sejenis lamtoro, itu bisa menaikkan produksi daging 0,8 kg per hari. Saya kira dua pendekatan ini nanti yang akan kita lakukan, selain tentunya sinergi, koordinasi dengan kawan-kawan pelaksana utama kegiatan UPSUS Siwap ini. Dalam hal ini tentu Dinas Peternakan baik di provinsi maupun di kabupaten. Misalnya utamanya pakan, kita siapkan teknologinya. Kemudian kalau untuk gangrep, kita sudah punya petanya tuh. Misalnya di mana saja terjadi gangguan reproduksi, penelitinya sudah ada. Nah, kita tinggal nanti membantu teman-teman BPTP untuk menguasai teknologinya gitu. Jadi ada kayak transfer teknologi, kami dari Balai Komoditas kemudian kepada BPTP, kemudian baru disebarkan kepada masyarakat pengguna. Kalau di penyuluh barangkali kira-kira itu. Termasuk ketersediaan tenaga inseminator ternyata jumlahnya. Nah, kalau inseminator Badan Litbang kita tidak melakukan, tapi kita lebih kepada. Kalau di Puskeswan mungkin ya? Ya, Puskeswan itu sudah menjadi mandatnya dari PKH. Jadi kita mungkin kalau Badan Litbang mungkin koordinasi administrasi barangkali ya, sama teknologi, kemudian pelaporannya bagaimana mekanisme pelaporan. Yang kita belum ada kesepakatan di mana itu apa namanya pokjanya apa sih senternya kalau di liaison officernya belum tahu apakah di dinas atau di BPTP. Mengingat BPTP sudah menjadi LO untuk Pajale. Nah, apakah ini Pak Menteri menugaskan BPTP lagi atau menugaskan dinas peternakan kita belum tahu Pak. Thank you.